Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dengan nomor BP 19 11 13 20 06 dari kelas A akan mempresentasikan laporan praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan. Objek pertama yang akan dibahas kali ini yaitu pengaruh etilen selama penyimpanan. Latar belakang pengamatan. Klimaterik merupakan keadaan buah yang stimulasi menuju kematangan terjadi secara autostimulation. Proses ini disertai dengan adanya peningkatan proses respirasi. Selama proses ini, terjadi serangkaian perubahan biologi yang diawali dengan pembentukan etilen. Etilen merupakan hormon tumbuh yang diproduksi dari hasil metabolisme dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan laut. Etilen disebut juga dengan eten. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut juga gas etilen. Gas etilen tidak berwarna dan mudah menguap. Secara umum, gas etilen akan mempercepat proses pematangan dan pemasakan, kerusakan fisik dan fisiologis. Keberadaan etilen perlu dikendalikan agar buah tetap segar dan layak untuk dikonsumsi. Contoh buah klimaterik seperti tomat, pisang, mangga, apel, dan sebagainya. Dan contoh untuk buah non-klimaterik seperti mentimun, jeruk, nanas, anggur, dan sebagainya. Tujuan diadakannya pengamatan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh etilen dari buah klimaterik terhadap buah non-klimaterik selama penyimpanan. Berikut ini merupakan dokumentasi hasil pengamatan di hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, kemudian di hari ke-7, dan hari ke-10. Dan yang berikut ini merupakan tabel data pengamatan yang berisikan perubahan warna dan kekerasan yang terjadi pada buah selama pengamatan. Pembahasan. Pengamatan dilakukan dengan memasukkan tomat dan mentimun ke dalam suatu plastik dan diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Jadi pertama, warna tomat dan mentimun masih dalam keadaan yang sama dengan keadaan sebelum tomat dan mentimun dimasukkan ke dalam plastik. Pada hari kedua, keadaan tomat dan mentimun masih sama dengan hari pertama. Tidak terlihat jelas perubahan pada warna, aroma, dan tekstur. Pada hari ketiga, didapatkan bahwa warna tomat masih merah, namun makin pekat. Sedangkan pada mentimun, mulai berubah warna kekuningan pada ujungnya, dan tekstur masing-masing buah mulai melunak. Pada hari ketujuh, pada buah tomat muncul bercak putih dan tekstur makin melunak. Sedangkan pada mentimun, warna kuning tidak hanya pada bagian ujung, tetapi hampir di seluruh permukaan, dan tekstur makin melunak dan penyok pada bagian ujung. Pada hari ke-10, tomat muncul banyak bercak putih, dan tekstur sangat lunak dan penyok. Sedangkan buah mentimun sudah hancur, dengan keadaan bagian isi mentimun keluar dan mengeluarkan bau yang menyengat. Hasil ini menunjukkan bahwa selama proses pemasakan tomat, terjadi peningkatan produksi CO2 dan mencapai titik puncak tertentu, kemudian menurun. Terjadinya perubahan warna pada tomat, yaitu warnanya makin pekat, dikarenakan tomat mengalami proses kematangan. Dikarenakan tomat merupakan buah klimaterik. Sedangkan penyebab timbulnya warna kekuningan pada buah timun adalah karena selama proses kematangan, warna hijau pada buah berkurang. Hal ini disebabkan terjadi degradasi klorofil yang dapat disebabkan oleh penurunan pH, oksidasi, dan aktivitas enzim klorofilase. Penyebab perubahan tekstur buah adalah karena selama proses pemasakan buah akan terjadi perubahan kandungan pektin oleh aktivitas enzim yang menyebabkan buah menjadi lunak. Uap air yang ditemukan di bagian dalam plastik merupakan etilen dari tomat. Etilen ini berupa gas yang tidak beraroma dan mudah menguap. Dari pengamatan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa tomat yang merupakan buah klimaterik menghasilkan etilen yang mempengaruhi proses pematangan mentimun, ditandai dengan perubahan warna pada mentimun dan perubahan tekstur. Selanjutnya yaitu pembahasan praktikum objek kedua, yaitu pengaruh kadar air terhadap penyimpanan produk biji-bijian. Pendahuluan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpanan adalah tempat menyimpan, proses, cara, perbuatan menyimpan, kegiatan pemasaran yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual. Penyimpanan adalah cara untuk menjaga produk agar tetap terjaga, dengan menggunakan cara dan perlakuan khusus dari mulai tempat, proses, dan lain sebagainya, agar dapat digunakan ketika diperlukan pada waktu yang lama ataupun singkat. Penyimpanan biji-bijian masih tetap memegang peranan penting, karena biji-bijian merupakan suplai utama bahan pangan di dunia. Kurang lebih 70% kalori dan 50% protein dari jumlah yang dibutuhkan dipenuhi dari biji-bijian. Penyimpanan biji-bijian penting agar kesinambungan bahan baku industri yang menggunakan bahan baku biji-bijian tetap terjamin. Hal ini karena masa panen biji-bijian tidaklah sepanjang tahun, tetapi musiman.
sedang industri tidak mengenal musim. Ada 3 kriteria penyimpanan produk biji-bijian, antara lain 1. Setelah panen. Setelah panen, biji umumnya masih mengandung kadar air yang cukup tinggi, sehingga keadaan masih tergolong lembab. Sebelum disimpan, kadar air harus diturunkan lagi sampai tingkatnya rendah. Kriteria kedua yaitu setelah dikeringkan dengan kisaran kadar air 14-25%. Biji-bijian yang mempunyai kadar air 12-45% rawan untuk disimpan, karena dapat mengalami berbagai perubahan selama biji dalam tempat penyimpanan. Yang ketiga yaitu setelah dikeringkan dengan kadar air kecil dari 14%. Contoh produk biji-bijiannya yaitu jagung, beras, kakao, pala, dan gabah. Pembahasan. Yang pertama itu jagung. Jagung dapat disimpan dalam bentuk jagung pipilan atau tongkolan yang masih tertutup kelobot. Jagung yang disimpan dalam bentuk tongkolan biasanya jumlah atau volumenya terbatas karena memakan tempat yang cukup luas. Jagung pipilan dapat disimpan dengan kemasan. Pengeringan diperlukan sebelum pemipilan untuk menghindari terjadinya biji pecah. Untuk itu, kadar air biji harus diturunkan menjadi kecil dari 20%. Pengeringan dimaksudkan untuk mencapai kadar air biji 12-14% agar tahan disimpan lama, tidak mudah terserang hama, dan terkontaminasi cendawan yang menghasilkan mikrotoksin, mempertahankan volume dan bobot bahan sehingga memudahkan penyimpanan. Dalam bentuk jagung tongkol, kadar air bahan masih tinggi, terutama bagian yang berdekatan dengan tongkol. Jagung tongkol kering sawah perlu dijemur untuk mengurangi kadar air. Jagung ini dapat disimpan di para-para di atas perapian dapur. Dengan cara demikian, asap dapur membantu pengeringan tongkol dan bulir jagung. Kedua yaitu beras. Semakin banyak air yang terkandung pada beras, semakin besar pula reaksi Maillard, sehingga kadar air pada beras harus kecil dari 14%. Penelitian menunjukkan bahwa kadar air beras SMI 4, beras impres, dan beras yang ditolak bulog berturut-turut pada 13%, 13,2%, dan 15,5%. Oleh karena itu, reaksi Maillard paling cepat terjadi pada beras yang ditolak bulog. Kemasan yang dipergunakan tergantung pada tujuan penyimpanan untuk persediaan konsumsi. Beras menggunakan wadah berupa kotak kayu, kaleng, gentong, dan silo. Jika untuk keperluan perdagangan, maka beras dikemas dengan menggunakan karung. Yang ketiga yaitu kakao. Kontaminasi mikroba dapat terjadi pada penyimpanan benih kakao yang berkadar air tinggi. Kerusakan akibat serangan cendawan dapat terjadi yang bisa menurunkan viabilitas dengan cepat. Masalah lain timbul pada penyimpanan benih berkadar air tinggi karena akarnya sering tumbuh. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan benih dan menyulitkan penanaman sehingga bibit tumbuh abnormal. Biji kakao yang disimpan harus mempunyai kadar air 6-7% dan dalam keadaan bersih. Agar biji dalam keadaan baik, sebaiknya disimpan menggunakan kemasan dan tempat yang bersuhu 300°C serta kelembapan relatif 74%. Sedangkan suhu minimal yang diizinkan sekitar 250°C pada kelembapan yang sama. Karena biji mudah sekali menyerap air, sebaiknya penyimpanan menggunakan karung yang nyaman, lebih rapat, dan mempunyai permukaan halus atau licin. Yang keempat yaitu pala. Pada buah pala yang akan disimpan, sebaiknya buah yang telah masak penuh pada buah tersebut dikeringkan sampai mencapai kadar air 6-7%. Sebaiknya pengeringan dilakukan di atas rak dan diangkut menjadi jaraknya sekitar 1 meter di atas tanah untuk menghindarkan cemaran dari kotoran hewan maupun debu. Penyimpanan dapat dilakukan dua cara, yaitu sebelum dilepas dari kulit tempurungnya dan setelah dilepas dari tempurungnya. Menyimpan buah pala yang masih dalam keadaan tempurungnya cukup aman, tetapi berat meningkat dibandingkan penyimpanan yang telah dikupas kulitnya. Yang kelima yaitu gabah. Penyimpanan gabah atau beras harus memperhatikan beberapa hal, yakni mencegah gabah atau beras dari pengaruh sinar matahari langsung, hujan, dan kelembapan serta suhu ruang yang stabil. Apabila terjadi perubahan suhu yang ekstrim dalam suhu ruang penyimpanan, maka mikroorganisme akan tumbuh sehingga menurunkan kualitas gabah atau beras. Suhu, kelembapan relatif udara, kadar air, dan kebersihan bahan adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyimpanan. Kadar air yang aman untuk menyimpan gabah sekitar 13-14%, karena pada keadaan tersebut, pertumbuhan serangga dan mikroorganisme dapat ditekan sehingga gabah dapat bertahan sampai 6 bulan. Apabila terjadi perubahan suhu ruang secara tiba-tiba, akan menyebabkan kerusakan fisiologis yang berpengaruh terhadap fisik gabah. Gabah yang disimpan dengan kadar air lebih dari 14% mudah terserang jamur dan bakteri, sedangkan gabah yang disimpan dengan kondisi kurang bersih akan mudah diserang hama gudang. Kesimpulannya, setelah panen, biji umumnya masih mengandung kadar air yang cukup tinggi, sehingga keadaan masih tergolong lembab. Sebelum disimpan, kadar air harus diturunkan lagi sampai tingkat yang rendah. Bila masih tinggi, maka sulit dilakukan penyimpanan.
Jika setelah dikeringkan kadar air berkisar antara 14-25%, biji masih rawan untuk melakukan penyimpanan karena kadar airnya masih agak tinggi sehingga bisa menyebabkan tumbuh mikroorganisme yang merugikan. Kadar air yang ideal untuk melakukan penyimpanan biji-bijian adalah kecil dari 14%. Asalkan disimpan di tempat yang bersih, maka penyimpanan dapat dilakukan dalam waktu lama. Pembahasan objek ketiga, pengaruh suhu selama penyimpanan pada ikan segar. Latar belakang pengamatan. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak, terutama ikan segar. Ciri-ciri ikan segar adalah mata jernih, kornea bening, pupil hitam, mata cembung, dan insang merah segar. Jika kualitasnya menurun, insang berwarna keabuan, berlendir dan bau, sisik melekat kuat, mengkilap dan tertutup lendir jernih, aroma berbau khas ikan. Beberapa faktor penyebab kerusakan ikan antara lain kadar air yang cukup tinggi yang menyebabkan mikroorganisme mudah tumbuh dan berkembang biak. Secara alami, ikan mengandung enzim yang dapat menguraikan protein menjadi putresin, isobutilamin, kalsiferin, dan lain-lain yang menyebabkan tumbuhnya bau tidak sedap. Faktor ketiga yaitu lemak ikan yang mengandung asam lemak tidak jenuh ganda yang sangat mudah mengalami proses oksidasi atau hidrolisis yang menghasilkan bau tinggi. Faktor keempat yaitu ikan mempunyai susunan jaringan sel yang tidak longgar, sehingga mikroba dapat dengan mudah menggunakannya sebagai media pertumbuhan. Pengawetan atau pengolahan hasil perikanan bertujuan agar menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan dan kerusakan. Tujuan dilakukannya pengamatan yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan terhadap kesegaran ikan. Berikut ini merupakan dokumentasi hasil pengamatan pada suhu ruang. Pembahasannya yaitu, pada penyimpanan ikan segar dengan suhu ruang, 3 jam setelah dilakukan penyimpanan pada wadah tertutup, dapat terlihat bahwa daging ikan berwarna pink pucat dan terdapat air pada wadah penyimpanan. Pada jam ke-6, warna daging ikan lebih pucat dari sebelumnya dan mengeluarkan bau khas ikan. Pada jam ke-12, warna daging ikan sudah tidak cerah lagi dan bau makin menguat. Pada jam ke-24, warna daging ikan kusam, baunya sangat menyengat dan ditutupi oleh lendir. Berikut ini adalah dokumentasi hasil pengamatan pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius. Pembahasannya yaitu, pada penyimpanan ikan segar dengan suhu kecil dari 10 derajat Celcius, 3 jam setelah dilakukan penyimpanan pada wadah tertutup, dapat dilihat bahwa kondisi ikan masih dalam keadaan segar, ditandai dengan warnanya yang masih cerah. Pada jam ke-6, warna masih cerah, tekstur lunak dan bau tidak menyengat. Pada jam ke-12, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Pada jam ke-24, warna daging ikan masih segar dan bau tidak terlalu menyengat. Pada hari kedua, kondisi daging ikan masih segar dilihat dari warna masih cerah dan bau tidak terlalu menyengat. Di hari ketiga, warna daging ikan mulai memucat dan bau khas ikan mulai menyengat. Berikut ini merupakan dokumentasi hasil pengamatan pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius. Pembahasannya itu, pada penyimpanan ikan segar dengan suhu kecil dari 0 derajat Celcius, 3 jam setelah dilakukan penyimpanan dalam wadah tertutup, dapat dilihat kondisi ikan masih segar dengan warna daging yang masih cerah dan bau tidak menyengat. Pada jam ke-6, pada daging terdapat sedikit es dan makin banyak pada jam ke-12. Pada jam ke-24, es menutupi daging ikan dan tekstur ikan menjadi kaku. Pada hari kedua, tidak terlihat perubahan pada daging ikan. Pada hari ketiga, es makin menebal pada daging ikan. Tetapi setelah dibiarkan beberapa saat, di suhu ruang agar es mencair, dapat terlihat bahwa warna daging ikan masih segar dengan bau tidak terlalu menyengat. Kesimpulannya yaitu, dari pengamatan dapat diketahui bahwa ikan yang disimpan pada suhu ruang hanya dapat bertahan selama 1 hari. Hal ini karena proses respirasi tidak terhambat dan aktivitas mikroorganisme juga tumbuh dengan baik. Dibuktikan dengan warna daging yang kusam dan bau yang membusuk, disertai dengan air pada wadah yang banyak karena kemampuan ikan dalam mengikat air yang semakin berkurang. Adanya bau busuk selama penyimpanan karena gas amonia, sulfida, atau senyawa busuk lainnya. Perubahan bau busuk ini lebih cepat terjadi pada penyimpanan di suhu ruang dengan perlakuan tanpa kemasan sehingga kontak langsung dengan udara yang menyebabkan bau busuk. Penyimpanan ikan pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius dinilai lebih baik dibanding suhu ruang dan suhu kecil dari 10 derajat Celcius. Hal ini karena suhu rendah dapat mempertahankan kesegaran ikan, memperlambat kecepatan reaksi metabolisme, dan menghambat proses pembusukan ikan. Pada suhu ini terjadi kenaikan konsentrasi padatan intraseluler yang dapat menghancurkan mikroba-mikroba pembusuk.